Baik teman-teman semua, malam ini kita akan belajar mengenai marketing plan NASA, Bapak Ibu. Jadi, setiap bisnis MLM atau network marketing selalu mempunyai marketing plan. Bagaimana menghitung, caranya menghitung rabat atau bonus yang menjadi hak kita sebagai mitra NASA, sebagai mitranya perusahaan dalam hal memasarkan produk-produk ke konsumen. Ya, kita mulai dari memasarkan sendiri sampai membangun jaringan, membentuk jaringan sehingga jaringan kita berkembang, omset dan sebagainya. Lalu berapa keuntungan yang kita dapatkan? Berapa bonus yang kita peroleh? Nah, malam ini kita akan diskusi, kita akan tanya jawab, kita akan jelaskan secara detail mengenai marketing plan bisnis NASA. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Baik. Karena ini penting sekali ya. Dengan Anda menguasai marketing plan, Anda bisa mensiasati sistem. Ya. Artinya bentuk jaringan seperti apa yang harus Anda bentuk supaya Anda mendapatkan hasil yang optimal. Ya, itu artinya manfaatnya kalau Anda menguasai marketing plan. Ya. Jadi kalau Anda sudah menguasai betul marketing plan ini, katam betul, maka saya pastikan Anda juga akan mampu mensiasatinya. Bagaimana membentuk jaringan yang benar supaya kita mendapatkan hasil yang optimal di bisnis ini. Sebab jangan sampai kita menjalankan bisnis NASA tidak tahu marketing plan sehingga salah dalam membangun jaringan. Ya kan? Karena syarat-syarat di situ ada semua dan Anda harus pelajari. Istilahnya itu algoritmanya tertera di marketing plan itu. Kalau Anda bisa mensiasati, bisa memenuhi, maka penghasilan Anda di bisnis NASA ini akan optimal. Itu manfaatnya. Baik, mari kita mulai, Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengerti dulu posisi kita, ya. Posisi kita atau Anda ini bukan karyawan atau bawahan dari PT Natural Nusantara atau NASA ini. Bukan. Anda bukan karyawan, bukan bawahan. Ya. Sebab kalau karyawan Anda harus masuk 8 jam, betul? Dan tiap bulan harus digaji. Ya. Faktanya Anda tidak mesti, bahkan tanpa menjalankan bisnis NASA pun ya terserah Anda, karena Anda mitranya, tapi semua mengandung resiko. Ketika Anda fight, jaringan Anda berkembang, penghasilan Anda tinggi, tapi kalau Anda loyo, nggak menjalankan bisnis NASA ini, akhirnya tidak berkembang, tidak mendapatkan apa-apa, itu resikonya. Ya. Tetapi Anda adalah mitra, maka Anda tidak punya kewajiban. Nah, ya. Kalau karyawan kan nggak masuk, atau izin terlalu banyak, izin mungkin dikeluarkan, ya toh? Tidak semau gue masuk kerja. Nah, tapi di bisnis ini semua terserah Anda. Tapi semua resiko ya kita harus terima. Kalau Anda fight, Anda giat, hasilnya besar, Anda yang menikmati. Anda enggak fight, Anda enggak komitmen, jaringan enggak berkembang, Anda sendiri yang tidak mendapatkan apa-apa. Ya, jadi memang bisnis ini membutuhkan sebuah motivasi yang besar, semangat yang konsisten. Jadi Bapak Ibu, Anda bukan karyawan, tetapi Anda adalah mitra dari NASA. Bukan karyawan, bukan bawahan, tetapi Anda adalah mitra. Karena mitra ada kesepakatan yang ditandatangani menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kalau Anda bergabung di NASA, ya, kemudian Anda tanda tangan formulir pendaftaran, ya, di sana berarti Anda setuju dengan segala kesepakatan yang ada di kode etik NASA. Semua baik NASA maupun kita mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Itulah kemitraan. Di bisnis apapun MOU pasti ada. Perjanjian, Memorandum of Understanding, MOU, itu adalah bentuk perjanjian kedua belah pihak atau beberapa pihak untuk bekerja sama. Nah, di sini ketika Anda tanda tangan di dalam formulir pendaftaran, Anda artinya Anda setuju dengan kesepakatan yang kita bikin bersama. Ya? Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi kita adalah mitra, bukan karyawan NASA.
Nah, jadi mitra usaha NASA ini adalah mereka yang sudah mendaftarkan menjadi member dengan mengisi formulir pendaftaran. Membayar biaya pendaftaran sebesar 200.000 dan mendapatkan starter kit serta kartu member sementara. Dan ada cap stokis tempat dia mendaftar. Dan bulan berikutnya Anda akan mendapatkan kartu member tetap dengan dilengkapi password ketika Anda membuka replika web. Ya, jadi ketika orang ingin jadi mitra NASA, ngisi formulir pendaftaran, ditandatangani, lengkap, data yang Anda butuhkan, di situ ada nama, alamat, pasangan, suami, istri, ahli waris, ya toh, nomor rekening, kemudian nama sponsor. Setelah Anda isi penuh, Anda tandatangani, kemudian Anda daftarkan di stokis, Anda menggantikan biaya 200.000 untuk menggantikan yang namanya starter kit. Ya. Ya. Saya tidak tahu disimpan di mana nih starter kitnya. Oh iya ini. Nah, ini bentuk starter kitnya seperti ini. Ya. Bisa minta tolong salah satu untuk membuka starter kit biar teman-teman tahu isinya apa. Ya. Ya. Nah, kita buka bersama-sama. Jadi ketika Anda sudah mendaftarkan 200.000, mengisi formulir pendaftaran, ditandatangani di stokis, Anda akan mendapatkan satu buah starter kit seperti ini, ya. Nah, ya. Ini isinya macam-macam starter kit ini, Bapak Ibu, ya. Ini isinya macam-macam. Yang pertama, kita akan ada beberapa jenis, ya. Ya, contohnya ini ada web offline, ya, tentang bisnis NASA, ya. Kemudian ada nota, kalau Anda ke konsumen, ini ada nota, ya, dengan harga konsumen. Kemudian Anda akan mendapatkan yang namanya daftar harga. Daftar harga, ya, harga distributor dan harga konsumen. Maaf, ini daftar harga distributor atau mitra. Ini yang harga konsumen, daftar harga konsumen. Kemudian ini ada kode etik. Nah, ini yang namanya MOU antara kita dengan NASA. Apa yang harus kita lakukan, kewajiban apa, etika apa yang harus ditaati. Nah, kemudian ada marketing plan. Yang kita bahas malam ini, itu sebetulnya di starter kit ada buku marketing plan yang sudah lengkap. Nah, malam ini saya akan menjabarkan marketing plan ini, Bapak Ibu. Ya. Kemudian masih ada lagi informasi tentang produk. Ini adalah katalog produk. Produk-produk yang ada di NASA. Katalognya sudah ada. Nah, kemudian ada contoh formulir pendaftaran. Jadi kalau Anda mau mengisi formulir pendaftaran, ini disediakan 3 form. Kalau kurang nanti bisa beli buku formulir ini, isinya 50 kalau tidak salah. Nah, nanti bisa beli di stokis. Kalau Anda bisa mengajak memprospek banyak orang, form pendaftarannya nanti bisa beli di stokis ini. Ya, jadi ini contoh formulir pendaftaran kalau ada orang yang ingin menjadi mitra NASA. Ini contoh formulir pendaftaran distributor, ya. Jadi lengkap, nama, alamat, kotanya di mana, kode pos, nomor handphone, email, ya toh. Kemudian sudah menikah atau belum, data suami istri, ahli waris, rekening bank, ya, kemudian data sponsor. Setelah itu ditandatangani, didaftarkan ke stokis. Lalu membayar 200.000 untuk menggantikan starter kit ini. Nah, kebetulan di sini juga dalam starter kit ini ada sampel produk, ada 3 sampel produk. Yang pertama grease. Grease ini adalah produk penghilang bau badan, terutama ketiak. Ya. Sederhana cara menggunakannya, cuma dicelupkan di air kemudian digosok-gosokkan ke ketiak. Kalau saya lebih suka saya remuk, kemudian saya encerkan pakai air hangat, kemudian saya taruh di botol, saya semprotkan. Itu juga bisa. Dan ini bau badan Anda akan hilang dan tidak gatal. Karena biasanya produk-produk yang dihasilkan dari penghilang bau badan, itu biasanya gatal. Tapi kalau ini tidak gatal. Ya. Kemudian ini ada Sun Pro atau
propolis, ya. Propolis. Nah, ini dari lebah, dari produk lebah ya. Jadi bisa untuk antiseptik alami atau antiseptik sebetulnya dari tanaman ya. Jadi lebah itu kan ada beberapa produk lebah ya. Ada madu, ada royal jelly, ada sari bunga, ya. Nah, kemudian ada yang namanya propolis. Propolis ini dari getah-getah tanaman yang diambil oleh lebah. Dan ini adalah antibiotik alami, ya, antibiotik alami. Anda mau flu dan sebagainya, ini cocok, ya. Ini propolis. Ini salah satu produk lebah, ya. Kemudian ada Green Star. Green Star ini adalah pupuk khusus untuk disemprotkan ke daun, ke tanaman ya, batang ke atas ya, ini disemprotkan. Tapi kalau jatuh ke tanah pun tetap bermanfaat. Ini pupuk yang sifatnya ionik, langsung diserap oleh tanaman. Dari manapun Anda semprotkan, ini langsung diserap oleh tanaman. Meskipun yang paling optimal adalah di bawah daun. Jadi kalau nyemprot tanaman dengan pupuk ini, bagusnya adalah pagi hari saat sinar matahari terbit, mulai terbit, dan di bawah daun, karena langsung diserap oleh mulut daun atau stomata, kemudian proses fotosintesis, dia akan menghasilkan energi, menghasilkan banyak hal untuk kebutuhan tanaman, kebutuhan untuk pertumbuhan batang maupun regenerasi atau pembuahan. Nah, ini 3 produk yang didapatkan ketika Anda bergabung menjadi distributor baru di NASA. Ya, ini isi starter kit-nya. Nah, kemudian Anda juga akan mendapatkan kartu anggota sementara. Ini yang diisi oleh stokis, ya. Nanti Anda akan dikasih kartu sementara, namanya Anda siapa, kode berapa, siapa sponsornya, kode sponsornya berapa. Nah, ini nanti akan diproses setiap akhir bulan atau awal bulan dilaporkan ke perusahaan. Akhir bulan berikutnya Anda akan menerima kartu anggota tetap, warnanya hijau dan kodenya pakai N. N berapa. Lalu biasanya dalam satu amplop Anda akan menerima kartu itu plus password-nya. Ya, ketika Anda masuk ke replika web. Ya, Anda mau ngecek poin, mau cek daftar harga atau download daftar harga, atau Anda mau melihat kegiatan NASA apa saja, update terkini, ya. Di situ penggunaannya password, ya. Baik, itu Bapak Ibu. Jadi dengan mengisi formulir pendaftaran, Anda membayar 200.000 mendapatkan starter kit tadi, lengkap dengan segala info dan sampel produknya, maka Anda resmi menjadi mitra usaha NASA. Jelas ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, Anda resmi disebut sebagai mitra usaha NASA. Nah, lalu saya akan membahas tentang jenjang karir Bapak Ibu. Sebelum saya sampaikan cara menghitung rabat, kita akan melihat jenjang karir di bisnis NASA itu seperti apa. Ya. Baik. Nah, yang pertama, peringkat paling bawah adalah disebut dengan distributor. Ya. Lalu dari distributor naik satu lagi peringkat namanya manajer. Naik satu peringkat lagi namanya silver manager. Naik satu peringkat lagi namanya gold manager. Naik peringkat lagi pearl manager. Nah, sampai di sini cukup 2 kaki jalan bisa. Ya, cukup sampai pearl. Anda punya kaki, punya 2 frontline, lalu berkembang dua-duanya. Anda sudah bisa sampai pearl. Tapi untuk bisa jenjang karir yang lebih tinggi dari pearl, minimal 3 kaki. Syukur-syukur 6 kaki. Ya, diingat-ingat ya teman-teman. Kalau Anda membangun hanya 2 kaki saja, maka peringkat Anda maksimal hanya sampai apa Bapak Ibu? Pearl manager. Tapi untuk emerald sampai crown diamond minimal 3 kaki. Syukur-syukur 6 kaki, itu lebih mudah. Nah, emerald itu di atas pearl, jadi minimal harus punya 3 kaki. Kemudian diamond director, di atasnya lagi executive diamond director, atasnya lagi double diamond director, dan yang paling tertinggi adalah crown diamond director. Ya, sudah ada beberapa crown diamond director di NASA, ya,
dan saya adalah salah satunya, kebetulan salah satunya. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk mempermudah, ini akan saya singkat ya. Akan saya singkat. Kalau distributor saya singkat D ya. Nah, ini supaya tidak panjang dalam penjelasan. Kalau manajer saya singkat M, kalau silver saya singkat SM, kalau gold manager saya singkat GM, kalau pearl manager saya singkat PM, kalau emerald saya singkat EM, kalau Diamond Director saya singkat DD, ya. Executive Diamond Director kita singkat EDD. Kalau Double Diamond Director saya singkat DDD 3 kali D-nya. Dan yang tertinggi adalah Crown Diamond Director. Ya, ini hanya singkatan saja supaya nanti kalau Anda ketemu teman-teman sering diskusi apa peringkatmu baru GM. Nah, kalau Anda ngerti GM itu apa? Gold Manager. Lalu ditanya lagi, kalau kamu apa peringkatnya? Saya baru EM. Apa EM? Emerald Manager. Jadi kadang-kala orang tidak menyebutkan peringkatnya tetapi singkatannya. Wah, saya baru CDD, Pak. Wah, CDD kok baru itu? CDD apa? Crown Diamond Director. Nah, bahasa Inggrisnya bacanya kan CDD. Ya, itu Crown Diamond Director. Nah, ini istilah penting. Karena kalau istilah ini kita tahu, nanti dalam obrolan kita akan sering tidak kaget ya. 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 Baik, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada jenjang karir seperti ini ya. Nah, Anda suatu saat harus sampai Crown Diamond Director. Ya, dengan penghasilan di atas 50 juta. Nah, ini menarik nanti kalau sudah seperti ini, nanti kita akan discuss bisnis yang lebih gede lagi. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sebelum saya membahas marketing plan NASA, saya beritahu tentang daftar harga. Ada yang belum pernah lihat daftar harga? Sudah? Ya, dalam daftar harga itu Bapak Ibu, nah itu ada kolom ya. Nah ini ada sebetulnya masih kurang satu, kode, nama barang, poin BV, ya tak? Kemudian harga distributor, kemudian harga konsumen. Itu adalah daftar harga. Nah, ini saya petikkan 4 jenis produk, daftar harga 4 jenis produk ya. Contoh ini adalah Amoti. Ada yang sudah tahu Amoti? Contoh produknya ya, ini. Ini contoh produknya Amoti, ya Bapak Ibu. Ini poinnya 30, BV-nya 30.000, harga distributornya 200.000, harga konsumennya 250.000. Ya, oke, ini contoh ya. Kemudian D2. Ya, D2. Nah, D2 contohnya seperti ini. Ini produk untuk pelangsing. Kalau Amoti tadi untuk pemutih kulit, menyehatkan kulit, ya, yang pengen cantik, yang pengen tambah ganteng, ini konsumsinya, ya. Kalau D2 ini fungsinya untuk detox perut, karena ini seratnya sangat tinggi, ya, bagi yang punya perut agak buncit, ya, atau bapindo, bagian pinggang double, nah, ini cocok ini, ya. Dan untuk kesehatan perut, ya, karena akan dibersihkan perut kita. Ini D2. Ini poinnya 20, BV-nya 20.000, harga distributornya 125, harga konsumennya 150.000. Kemudian ada agarik, ada enggak nih agarik di sini? Ya. Oh iya ini, ya. Ya, ini agarik. Nah, ini agarik, ini fungsinya untuk memperlancar pembuluh darah. Ya, ini untuk memperlancar peredaran pembuluh darah. Kalau peredaran darah kita lancar, otomatis nutrisi, oksigen semua terpenuhi, karena aliran lancar, maka kesehatan juga akan membaik. Karena prinsipnya,
Kalau peredaran darah lancar, nutrisi dan oksigen tercukupi, tubuh itu akan menyembuhkan dirinya sendiri. Self healing. Rumah sakit paling canggih di dunia adalah tubuhnya sendiri. Ketika terpenuhi nutrisi dan oksigen serta lancar peredaran darahnya. Tapi kalau enggak lancar peredaran darahnya, wassalam. Ya, kena hipertensi, kena stroke, macam-macam, efeknya kemana-mana, kena gula dan sebagainya. Sehingga karena peredaran darah tidak lancar, nutrisi tidak sampai ke sel, oksigen tidak sampai ke sel, maka regenerasi selnya terhambat, maka orang akan sakit-sakitan bahkan sampai pada kematian. Karena peredaran darah tidak lancar. Nah, agarik ini fungsinya, ini diminum Mas, ini fungsinya untuk memperlancar peredaran darah. Baik, kemudian ada produk lain namanya apa? Bentar. Ya, Rosvi. Nah, Rosvi. Ini contoh Rosvi. Rosvi ini fungsinya untuk menstabilkan hormon. Ya, hormon kewanitaan sehingga kadangkala ada yang sudah lama menopause bertahun-tahun minum ini tiba-tiba datang bulan lagi. Bahkan sudah banyak kesaksian di hari tuanya sudah menopause datang bulan lagi dan hamil lagi punya anak lagi. Ini sudah banyak kesaksian ini. Ya. Jadi selain itu untuk merapatkan kemudian menghilangkan keputihan, mencegah kanker serviks dan sebagainya. Kalau pria minum ini staminanya tambah luar biasa. Meskipun itu produk wanita, tapi kalau pria mau minum fungsinya ngefeknya ke efek depan, bukan efek samping. Nah, Anda kan sudah tahu maksud saya, ya toh? Nah, efek depan, bukan efek samping. Nah, jadi ini contoh daftar harga Bapak Ibu. Nanti silakan Anda cek yang sudah gabung, daftar harga lengkapnya, detailnya ada di situ. Sementara di NASA ada 177 produk, sementara. Karena akan terus berkembang, bisa ratusan, bisa ribuan ke depannya. Ya, karena target kita memang apa-apa ada di NASA. Sehingga kalau butuh apapun tidak perlu kemana-mana, cukup di NASA. Kita akan bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Luar biasa, enggak tepuk tangan buat NASA? Nah, jadi ini saya ambilkan contoh saja supaya mudah perhitungannya. Ya, kalau saya tampilkan daftar harga semuanya nanti habis nanti slide-nya hanya untuk menampilkan daftar harga. Kita ambil contoh 4 produk ini. Coba Anda amati Bapak Ibu, ya. Setiap produk itu punya poin. Namanya point value. PV itu point value. Ya. Artinya poin ini nanti menentukan berapa persentase keuntungan yang Anda dapatkan. Ini juga ada hubungannya dengan karir Anda di bisnis NASA, persentase. Ya. Ini nanti yang menentukan adalah poin. Jadi setiap produk itu mengandung poin, ya. Berapa omset poin Anda? Itu nanti akan di situ. Nah, kemudian ada bonus value atau BV. Ya, bonus value. Artinya apa? Setiap produk NASA itu pasti mempunyai BV. Contoh, Amoti BV-nya berapa ini, Bapak Ibu? 30.000. Artinya apa? Setiap satu Amoti terjual, ya, maka perusahaan akan mengeluarkan dana Rp30.000 untuk dijadikan bonus atau diberikan dalam bentuk bonus kepada semua distributornya. Ya, jadi misalnya kalau sebulan ada 10.000 Amoti, artinya berapa? 300 juta. Ya, karena 30.000 kalikan 10.000 itu 300 juta. Maka 300 juta itu akan dikeluarkan oleh perusahaan, ditransfer ke mitra usahanya, kita ini, ya. Caranya ngitung, marketing plan malam ini yang mau kita bahas, caranya ngitung, itu ya. Ini baru bicara Amoti. Kalau ada produk lain, misalnya D2, nah D2 ini poinnya 20, BV-nya 20.000. Setiap D2 ini laku, satu kotak ini laku, maka perusahaan keluarkan 20.000 untuk distributor, dibagikan dalam bentuk rabat. Kalau sebulan misalnya terjual 10.000, maka ada dana 200 juta. Ya, ada dana 200 juta. Artinya 10.000 D2 laku, maka 10.000 kalikan BV-nya 20.000 ini, ya,
ketemunya 200 juta itu akan dikeluarkan oleh perusahaan NASA, dibagikan dalam bentuk rabat atau bonus yang diatur di dalam marketing plan, ya. Baik. Kemudian herbal drink ini punya BV berapa? 25.000. Kalau satu kotak ini laku, maka perusahaan NASA akan mengeluarkan 25.000 untuk dibagikan dalam bentuk rabat. Kalau laku 10.000, berarti ada 250 juta rupiah perusahaan akan keluarkan dibagikan ke para distributor. Dan seterusnya, ya Bapak Ibu. Jadi semua produk NASA ada poinnya, ada BV-nya. Maka nanti ada istilah berapa omset poin NASA. Itu artinya omset seluruh Indonesia. Ya, setiap distributor bisa belanja, ada sekian ribu distributor belanja, produknya macam-macam, di total semua ada poinnya, ketemulah semua poin seluruh Indonesia. Demikian juga ada omset namanya omset BV nasional. Artinya BV nasional itu produk apapun yang dijual oleh distributor, yang jumlahnya ribuan itu terrecord di komputer karena di input, nanti di situ akan keluar omset BV nasional itu berapa. Bisa dimengerti? Nah, nanti caranya ngitung-ngitung rabat itu nanti pakainya BV nasional. Ya. Nah, BV nasional. Ada hubungannya, makanya Anda perlu tahu apa itu BV nasional. Semua penjualan produk oleh seluruh distributor Indonesia dalam 1 bulan yang sama, ketemu total BV-nya. Nah, itulah namanya BV nasional. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Gampang ya? Jadi ada omset poin, ada omset BV. Ya. Mau ditanya lagi omset harga distributor? Bisa. Omset harga konsumen? Boleh. Omset harga stokis juga boleh. Tapi yang terpenting buat kita dalam marketing plan ini, 2 ini yang penting. Berapa omset poin, itu menentukan persentase dan karir Anda. Berapa omset BV kita, BV nasional untuk menghitung bonus kita juga. Ada hubungannya. Baik, sampai di sini bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa ya? Nah, yang menarik Bapak Ibu, rata-rata 1 poin itu 1000 BV. Coba, ini poinnya berapa? 30. BV-nya berapa? 30.000. Berarti 1 poin setara dengan 1000 BV. Bisa dimengerti? D2 poinnya 20, BV-nya berapa? 20.000. Berarti 1 poinnya setara dengan 1000. Kemudian agarik poinnya 25, BV-nya 25.000. 1 poin setara dengan 1000 BV. Rosvi 23 poin, BV-nya 23.000. Jadi 1 poin setara dengan 1000 BV. Memang ada yang tidak sama persis. Misalnya kayak POC NASA, itu poinnya 11, BV-nya 11.500. Makanya 1 poin 1000 lebih sedikit. Ya, kita abaikan. Yang kurang lebihnya kita abaikan, kita ambil kesimpulan 1 poin setara dengan 1000 BV. Sampai sini bisa dimengerti ya? Jadi setiap produk NASA ada poin dan BV-nya, dan 1 poin setara 1000 BV. Kristalik poinnya 22, BV-nya 22.000. Jadi tetap 1 poin kurang lebih 1000 BV. Makanya ini saya kasih kurang lebih, karena ada yang lebih sedikit. Ya. Karena lebih sedikit, makanya saya kasih kurang lebih. Sudah bisa memahami daftar harga? Ya, bisa ya. Jadi kesimpulannya, setiap produk punya poin, punya BV, dan 1 poin setara dengan 1000 BV. Kalau Bapak Ibu sudah mengerti, kita akan belajar menghitung marketing plan. Nah, kita akan bicara mulai jenjang karir. Dimulai dari distributor. Siapakah distributor itu? Jenjang karir paling bawah ya. Kalau terlalu lama namanya karirnya SD, senior distributor. Terlalu lama jadi distributor, nggak naik-naik peringkatnya. Ya. Ya, distributor. Ini mitra usaha yang akumulasi poinnya masih di bawah 5.000. Ya. Jadi kalau Anda belanja ke stokis, kan ada poinnya itu.
Nah, dikumpulkan dari bulan ke bulan, termasuk dari downline-downline yang belanja itu dikumpulkan. Belanjaan pribadi ditambah belanjaan downline-downline Anda, yang Anda ajak di bawah Anda. Kalau belum 5.000, Anda masih disebut distributor. Oke? Jadi, Anda tahu dari mana ini jumlah poinnya, Anda bisa cek. Setiap tanggal 12, Anda bisa cek poin di sana. Ya, berapa poin saya? Ada. Caranya pakai kartu anggota Anda, ya, masuk ke web NASA, klik ke distributoran, masukkan nomor anggota Anda, ya, passwordnya apa, klik. Nah, di situ banyak pilihan, mau cek rabat, mau download daftar harga, mau masuk ke replika web, bisa Anda lakukan lewat situ. Ya. Nah, kalau poin Anda masih di bawah 5.000, baik poin omset pribadi maupun omset jaringan yang dikumpulkan dari bulan ke bulan, belum ada 5.000, maka Anda masih disebut distributor. Itu adalah karir paling bawah di bisnis NASA. Nah, kemudian peringkat nomor 2 adalah manajer. Siapakah manajer? Seorang mitra usaha NASA yang telah mengumpulkan poin baik pribadi maupun grup secara akumulasi dari bulan ke bulan dikumpulkan mencapai 5.000 poin. Ya. Kan setiap produk kan ada poinnya toh, Bapak Ibu. Makanya Anda belanja apapun itu poinnya tercatat. Downline-downline Anda belanja apapun tercatat. Nah, itu dikumpulkan dari bulan ke bulan. Kalau sampai 5.000, wah, bulan pertama 1.000, bulan kedua 2.000 jadi 3.000. Bulan ketiga 3.000. Waduh, jadi 6.000. Berarti Anda sudah melebihi di atas 5.000. Maka Anda masuk peringkat menjadi manajer. Ketika Anda sudah manajer, diproses kan, Anda akan terima laporan Anda manajer dan Anda akan menerima kiriman. Apa? Sertifikat manajer dengan PIN manajer. Nah, ini luar biasa, ya. Baik, itu manajer Bapak Ibu. Lalu silver manager, ya. Ini peringkat berikutnya, ya. Nah, untuk menjadi seorang silver ini bisa berdasarkan peringkat. Caranya adalah melepas 2 kaki. Nah, berarti harus punya 2 kaki kalau silver. Kalau manajer 1 kaki pun bisa, betul? Anda ngerekrut, tiba-tiba yang Anda rekrut berkembang jadi crown diamond, Anda langsung manajer. Ya, nah, ini namanya manajer kesundul. Nah, karena Anda tidak tahu-tahu dapat sertifikat, ternyata ada downline Anda yang aktif luar biasa. Baru 1 kaki langsung berkembang. Bisa jadi Anda langsung manajer. Tetapi untuk silver, Anda harus mempunyai 2 kaki. Ya, 2 kaki. 1 kaki manajer dan 1 kaki lagi silver manager. Nah, jadi begini bentuknya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Anda seorang silver manager karena Anda bisa melepaskan 1 silver manager. Anda ngerekrut 1 orang, dia berkembang jadi silver. Yang satunya manager. Nah, Anda langsung naik menjadi silver. Kalau belum ada ini, jangankan SM sampai crown diamond pun Anda masih manager. Ya. Karena baru 1 kaki. Tetapi kalau sudah 2 kaki, melepas 1 silver manager, entah di kedalaman berapa, dan 1 manager, Anda sudah mencapai peringkat silver manager. Nah, jadi kedalaman, jadi yang penting 2 kaki ada SM maupun SM-nya ada di level 10 enggak masalah. Yang penting ada 1 kaki yang SM. Di kaki ini siapapun di level berapapun ada SM, yang satunya manajer Anda silver. Ya, atau melepas 3 kaki manajer. Nah, seperti ini. Kalau Anda bisa melepas 3 manajer, maka Anda menjadi silver. Bisa dimengerti? Oke. Ya, intinya kalau Anda 3 kaki, melepas 3 kaki dengan peringkat yang sama, Anda naik 1 peringkat di atasnya. Ya toh? Anda tinggal 3 manajer, ini peringkat pertama toh. Setelah distributor, ini peringkat kedua manajer.
Ada 3, Anda naik 1. Ini nanti yang paling mudah diingat ini. Pohon setiap melepas 3 kaki dengan peringkat sama, Anda naik 1 level di atasnya. Anda melepaskan 3 silver, Anda gold manager. Anda melepas 3 gold manager, Anda naik 1 tingkat di atasnya pearl. Anda melepas 3 pearl, naik 1 tingkat emerald. Anda melepas 3 emerald, Anda diamond. Anda melepas 3 diamond, Anda eksekutif diamond. Melepas 3 eksekutif diamond, Anda double diamond. Melepas 3 double diamond, Anda crown diamond. Jadi kalau Anda melepas 3 kaki peringkat yang sama, Anda naik 1 level di atasnya. Ya, ini contohnya. Anda membangun 3 kaki manajer, maka Anda silver. Oke, baik. Peringkat berikutnya, Bapak Ibu. Ya. Gold manager. Ya. Sebetulnya masih ada satu lagi tadi peringkatnya ya, yang kelupaan ini. Jadi untuk silver tidak harus manajer bisa. Yang penting Anda punya 2 kaki, ya Bapak Ibu, punya 2 kaki. Punya 2 kaki, omset 5.000, tapi kaki ke 2 kaki minimal omsetnya 1.000. Nah, begini. Misalnya ini omsetnya 4.000, ini 1.000. Jadi omset Anda berapa ini? 5.000. 2 kakinya di atas 1.000, betul? Ini di atas 1.000 semua, maka Anda silver. Jadi jenjang karir silver bisa melalui omset. Tapi syaratnya itu. Kalau Anda bulan pertama gabung posisinya seperti itu, Anda nggak lewat manajer. Anda langsung silver manager. Bisa. Ya, oke. Kelupaan belum saya tulis di sini. Baik, berikutnya, ya. Setelah silver, peringkatnya adalah gold manager. Nah, ini berdasarkan peringkat, melepas 2 kaki dengan 1 kaki GM dan 1 kaki SM. Melepas 1 GM, 1 SM. Melepas 3 kaki SM, betul kan? Kalau 3 kaki SM berarti ada 3 kaki posisi yang sama, Anda naik 1 di atasnya, jadi gold. Atau melepas 6 kaki, tapi manajer. Meskipun manajer, kalau Anda punya 6 kaki, Anda langsung gold. Ya. Nah, contoh ini. Ya. Anda melepas 1 SM, melepas 1 GM, maka peringkat Anda adalah GM. Ya. Terserah di kedalaman berapa SM itu dan di kedalaman berapa GM itu. Ini syarat yang pertama. Oke? Syarat yang kedua, Anda melepas 3 silver manager, maka Anda naik peringkat. Jadi melepas 3 peringkat yang sama, Anda naik 1 level. Itu kalau 3 kaki ciri khasnya itu. Nah, kalau syarat ketiga, melepas 6 manajer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 manajer, Anda GM. Bisa dimengerti? Ya, oke. Ini 3 jam loh, siap toh teman-teman? Ya, oke. Ya, berikutnya adalah pearl manager. Ya, dari gold naik ke pearl, syaratnya. Melepas 2 kaki. Nah, sebentar, ada yang kelewatan lagi Bapak Ibu. Tadi syarat omset belum ya ini ya. Nah, oke. Syarat omset. Ini tadi apa? Silver ya. Nah, kalau syarat gold ya. Anda gold manager, GM ya. Omset Anda harus minimal 10.000 poin. Ya. Nah, 10.000 poin. Dan 2 kaki ini harus di atas 2.000. Contoh misalnya begini. Ini 4.000. Ya. Ini 5.000. Ini 1.000. Ya. Omset 10.000 sudah dipenuhi. Syarat kedua, 2 kaki di atas 2.000. Ada enggak? Ini di atas 2.000, ini di atas 2.000. Betul? Maka Anda naik menjadi gold manager. Jadi omset
10.000, 2 kaki minimal 2.000. Ya, kalau Anda 10.000, lalu omsetnya 10 kaki 1.000 Anda belum gold. Ya, karena syaratnya harus 2.000 minimal. Bisa dimengerti? Nah, ini syarat untuk menjadi gold manager secara omset. Oke. Sekarang kita naik ke PEL. Nah, syarat pertama melepas 2 kaki dan 1 kaki PEL manager. Ya. Dan 1 kaki lagi GM. Syarat kedua melepas 3 kaki GM, syarat ketiga melepas 6 kaki. Contohnya ini. Nah, Anda dengan 2 kaki melepas 1 PM, 1 GM Anda PEL. Terserah di kedalaman berapa. PM-nya di kedalaman berapa, GM-nya di kedalaman berapa, terserah, yang penting 2 kaki, ada PEL-nya, ada GM-nya. Maka Anda, ya. Nah, kalau 3 kaki, GM, peringkatnya sama, Anda naik 1 level. Itu kalau 3 kaki. Kalau 6 kaki, Anda melepas 6 silver, maka Anda PEL manager. Kalau tadi melepas 6 manager, Anda gold, ini melepas 6 silver, Anda PEL manager. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Oke. Nah, PEL manager syarat omset. Mempunyai omset berapa? 20.000 poin. Minimal mempunyai 2 kaki, masing-masing omsetnya minimal 5.000. Ya, omsetnya minimal 5.000. Contoh. Omsetnya berapa nih? 20.000. 2 kaki di atas 5.000, terpenuhi enggak? Ya, ini minimal ya. Ini 5.000, ini 15.000 berarti terpenuhi. Maka omsetnya 20.000 terpenuhi. 2 kaki di atas 5.000 atau sama dengan 5.000 terpenuhi. Maka Anda masuk peringkat PEL. Nah, misalnya seperti ini. Poin pribadi 1.000, A downline pertama 14.000, downline kedua si B ini 5.000, total omset Anda 20.000, 2 kaki di atas 5.000 atau minimal sama. Anda naik PEL. Ya. Atau seperti ini. 4.000, 3.000, berarti omsetnya berapa? 13 sama 7, berarti omsetnya 20.000, terpenuhi ya? 2 kaki di atas 5.000, yang hijau ini di atas 5.000. Meskipun yang merah tidak dipenuhi,